Pernah nggak guys, kalian lagi bikin konten video shorts, ketika kalian upload yang nonton cuman 40-an atau nggak 50-an atau nggak 60-an, bahkan 100, 200, 300. Jadi dalam waktu kurang lebih 3 bulan ya guys ya. Padahal kan itu bisa dibilang dalam kategori yang harusnya itu udah meningkat ya, udah grow up ya. Tapi kenapa channel kalian atau bahkan video kalian yang video shorts itu nge-stuck di situ-situ aja, dan view-nya itu ya udah di bawah 100 ya, bahkan bisa dibilang nggak nyampe 200. Itu ada problem yang dimana kalian itu harus memperbaiki dari sekarang ya cuy. Hello guys, welcome in Bang Ari Jenong. Nah, jadi kali ini aku mau sharing kalian itu gimana sih hal itu terjadi kalau misalnya video short kalian itu nggak berkembang sama sekali ya. Jadi sebenarnya gini guys ya, ada beberapa hal yang perlu kalian perbaiki dalam channel kalian atau konten kalian. Nah, jadi untuk teman-teman yang mau fokus untuk video shorts untuk kedepannya guys ya, itu video vertikal yang seperti ini ya, video shorts ya. Video shorts itu seperti ini. Nah, ada beberapa hal yang perlu teman-teman perbaiki. Pertama, thumbnail dari video shorts kalian kayak gini. Nah, thumbnail itu kayak gini guys ya, kurang lebih ya, yang dimana ketika orang-orang baru buka YouTube, mereka itu pasti ngelihat yang unik. Nah, contoh misalnya dari 5 ini pasti yang unik mana? Ini kan, cewek ini kan. Kalau misalnya cowok, nah kalau misalnya cewek yang unik mana? Ya mungkin bisa yang ini, yang dia mau dapat ilmu, atau enggak mungkin yang ini nih. Nah, kan gak ada yang tahu juga. Tapi, nah dari semua ini itu pasti ada satu atau enggak 2 hal thumbnail yang bikin menarik. Kalau misalnya viewer kalian atau orang lain melihat video kayak gini nih, 5 ini, pasti kan ada yang diklik ya, 1 atau enggak 2. Nah, makanya itu jadilah 1 atau enggak 2 itu video dari 5 video itu yang diklik sama orang-orang ya guys ya. Nah, makanya itu buatlah thumbnail yang menarik dari shorts itu sendiri. Karena kebanyakan orang ketika mereka upload shorts, ya udah mereka bodo amatan terhadap thumbnailnya sendiri. Untuk yang kedua, orang-orang itu sebisa mungkin ketika udah buat thumbnail yang menarik, udah buat konten yang menarik, video yang menarik, yang kedua judul. Nah, kenapa judul itu menarik? Harus perlu guys ya, karena judul itu bisa ngebantu bahasanya ketika kalian mancing, kalian harus punya yang namanya ya pancingan. Nah, pancingan ini yaitu apa? Kayak judul, thumbnail, bahkan dibilang cacing juga bisa ya, yang sekiranya nih bisa orang tuh buat menarik gitu. Dan judul itu juga bisa ngebantu ketika orang-orang lagi nyari sesuatu di YouTube. Contoh misalnya, aku mau nyari orang yang sedang memasak. Nah, pasti ada beberapa judul yang terkait sama orang yang sedang memasak contoh. Nah, pasti kan terkaitan nih, kayak stik daging sapi, ikan mini di dapur mini, masak di ladang selai. Nah, kata kuncinya kan memasak guys ya. Pastinya keluar kalau misalnya teman-teman memakai kata kunci. Bang, itu kan yang keluar bakal yang trending aja bang. Nah, enggak semua guys ya. Bahkan ada nih satu video yang dia cuma 977 yang nonton shotnya. Ya berarti tandanya apa? Tandanya enggak yang trending semuanya atau enggak yang viral semuanya. Karena ini kayaknya 100% AI sih. Nah, jadi kayak kurang di follow up gitu. Karena 100% video AI kan tahu sendiri ya, kayak kurang di up gitu sama YouTube sendiri ya. Nah, sisanya tuh lumayan deh guys ya. Kalau misalnya teman-teman suka memasak atau nggak apa, mendingan sekalian dikontenin aja sih kalau menurut aku ya. Nah, itu dari judul, thumbnail harus diperbaiki guys ya. Jangan cuma sekedar konten, upload konten. Nah, jangan gitu guys ya. Tapi sebisa mungkin ketika teman-teman udah nge-tag video, diedit. Nah, dari diedit itu sendiri butuh yang namanya thumbnail, judul. Kalau udah, ya udah teman-teman bisa diupload, dan tentunya harus sesuai dengan jam tayang ya guys ya. Jam tayang itu jam berapa aja bang? Sebisa mungkin ketika hari Senin sampai hari Jumat, itu ketika sebelum zuhur. Karena ketika kalian upload sebelum zuhur, nanti bakal ya kebantu follow up-nya itu ketika waktu istirahat orang-orang kerja, orang-orang balik sekolah. Nah, yaitu ketika habis zuhurnya atau ketika waktu isoma. Nah, dan kalau misalnya hari Sabtu atau Minggu, sebisa mungkin di pagi hari jam 8 pagi. Karena orang-orang lagi waktu-waktu ngebuka HP, orang-orang lagi hari-hari santai, enjoy. Nah, siapa tahu ketemu sama video kalian yang bermanfaat ya. Dan tentunya masih banyak lagi guys cara-cara yang harus teman-teman pakai
biar bisa menjadi top trending video kalian di YouTube Shorts ya cuy. Oke, buat teman-teman sebisa mungkin harus bisa evaluasi setiap harinya. Nah, dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat saling evaluasi. Nah, makanya itu buat teman-teman semangat pokoknya, jangan sampai kendor, jangan menyerah. Semoga bermanfaat and see you next time. Bye.